ini cukup sabar, Bib. Habib udah keterlaluan batas, saya bilang. Saya dianggap apa? Jangan, Bib. Bib, saya bilang, pemimpin bisa tumbang karena wanita. Saya gituin. Pertama dia ngamuk-ngamuk, Firja mau ini saya, udah Firja ini. Awal dia ngamuk tuh kayak mau, saya lawan, saya nggak peduli. Oke, teman-teman, itu cara mendiamkan setan. Kalau masuk ngocet saja, saya putar lagi nih. Yuk lanjut. Oh, diulang. Diputar lagi. Oke, saya putar ya, saya teruskan ya. Oke. Ya, lanjut. Ini teman-teman begitu sampai kaki saya jahit, saya gituin. Habib udah kelewatan batas sama saya ya. Perbuatan Habib sudah keterlaluan, digituin Kak Emma. Jangan dicampur aduk hubungan saya, percintaan saya dengan Habib dengan urusan politik, tata harta. Macam saya ngomong Kak Emma. Ngamuk, saya nggak tahu kenapa masuk jin kali. Ini ngamuk iya. Terus saya bilang gini, hei Habib, saya bilang ya, selama ini saya mau tanya sama Habib. Habib kan punya mata. Habib lihat apa yang selama ini saya bawa Ratna dan Ahmad Dhani ke Habib supaya semua jadi baik. Semua jadi baik bersatu. Saya ikut arahan Habib, ikut kegiatan MPI di kelas pengajian ini itu ikut. Habib suruh saya, Habib sarankan, iya saya patuh dan taat. Habib suruh saya deketin bidadari satu yang tidak pernah saya lakukan seumur hidup. Saya lakukan, gila. Saya bilang Habib gila, saya gituin. Oh, ngamuk saya Kak Emma. Akhirnya tuh nggak minta ampun, minta maaf, minta ampun, tolong dia, tolong minta ampun sampai dia mau mundur, dia nggak mau lagi mimpin aksi ini. Kak Emma, bayangin. Saya bilang, saya tidak ada niat ya, tidak ada niat menteror, mengancam ataupun menekan. Saya tidak ingin Habib sakit, tapi perbuatan Habib yang buat saya seperti ini. Jangan Habib pikir saya perempuan sembarangan. Lari orangnya. Saya bisa berteriak, tak teriak. Orangnya udah lari orangnya. lanjut. Ya itu bukti ya. Loh, kemana monyetnya? Lari. Alah, Kak serem ini. Kandani. Gini host. Kalau ulama pribumi ya, itu kalau ngaji atau berdakwah pasti buka kitab ya kan, kitab apapun itu. Betul. Tapi kalau Balawi kalau ngaji bukan buka kitab, buka selangkangan Firja. Makanya yang mimpinya banyak jembut gitu. Yo minimal kan yo nganggo Fathul Muin, Fathul Qorib ngono kok. Iya, itu ngajinya seperti itu. Itu pada umumnya ya, sendaknya jelek-jeleknya kitab kuning atau apalah gitulah ya. Ya mau kita mereka itu kalau apa sih Mbak Go kita mau malah buka selangkangan Firja itu. Ya, makanya otak ibu otak jembut. Nah, saya punya saran. Besok kalau Rizik manggung gak usah ditolak gitu. Cukup datangkan Firza di atas panggung itu, pasti kabur deh. Bukan gitu. Kita itu kan datang di tetangga saja, pakai speaker toh, terus disetel itu video rekaman Firza. Di corongnya gede itu loh. Wah, no. Cocok. Betul. Cocok. Jadi nanti di jalan-jalan kita itu ya video itu rekaman Firza itu kita kelilingkan. Ya suaranya itu kan ada itu. Wah, mantap ini. Cocok kembali. Idemu tuh apik loh. Wah, hatimu mesti di atas 100 menit. Setuju. Saya setuju itu. Setuju. Ya, jadi kalau umpamanya si cebol itu si Rizik selangkangan itu, jadi kita setel ini. Setel ini. Bagus. Ya, ini bagus ini. Ya, ini baru cemerlang ini. Loh, Kayaknya dipikirkan. Ide kan cemerlang. Ini besarkan, Host. Jadi oke. Tak besarkan khusus di logo. Tapi ini modar. Orangnya ini modar ya. Ini yang modar itu yang minta uang untuk Rasul 100 juta. Nah, itu masih ngasih Jafar sih. Oh, Hasan. Oh, Hasan modar apa ki? Wis modar. Modar itu. Oh, usira tak dupak congore wis modar, pacet modar. Pacet modar tenan kuwi. Udah mulai. Host. Itu kan putra mahkotanya yang tabat Yabba. 12 orang santrinya. Itu. Zaman dulu misalkan ada tesis kaimat modar dia. Ini tahun 2012 kasusnya. Tapi modar gak bisa dikasih sama. Tapi kelakuan mereka itu sama. Rata-rata. Jadi ya gak jauh dari dua lubang itu. Gini loh, yang benar itu begini. orang apa ngaji kan buka kitab. Ini enggak ini.
Si Bukan Rizik selangkangan. nanti buka selangkangan. Bagus, Jadi gini betul, host, sudah. yang meninggal itu Hasan itu yang mengatakan begini, untung kita di Indonesia, jadi Habib banyak mungkin. Coba kalau kita tinggal di di Afrika, jadi bila birobar ya Rob gitu, itu penghinaan total loh kepada warga Oh, Indonesia. penghinaan itu. Udah Bilal penghinaan. biroba andaikan kita dilahirkan di Afrika, kita jadi Bilal biroba ya Rob gitu kan. Berarti kan penghinaan. Untung kita tinggal di Indonesia jadi banyak muibin gitu. Kalimat sangat meledek gitu. Ya itu yang mati itu, yang bongko itu. Oh, yang modar kuwi to. Wis modar kuwi. Modar, pancen modar. Yang bongko juga bener dah. Bongko itu yang Kalau anaknya si yang Babilawi ceramahnya Habib Tabat Yaba itu Babilawi loh. bukan mati. Ya bongko. Iya, yang anaknya bilangnya itu Tabat Yaba itu loh. Oh, alah. Iya itu Itu udah. anaknya. Anake wis ra jelas, bapakne wis tambah ra teges. Lah itu bongko sudah bongko. Iya Kang Anu. Bongko. Yang Bongko. Tabat Yaba udah meninggal. Yang Tabat Yaba itu namanya Husain itu. Hasan. Assalamualaikum. Itu kiswah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, pejuang. Ada namanya itu Hasan Tiren tuh. Tiren tuh mati kemarin. Itu dia yang berusaha untuk mempertahankan nasab Ba'alwi bagaimanapun gitu. Itu yang disampaikan Kiai Imad itu. Ya, teman-teman, ini ada tappingan. Padahal sahabat Bilal bin Robah sandalnya wae wis dijamin Allah mlebune surga. Apa meneh seorang Bilal. Walaupun beliau itu bekas budak yang memang luar biasa ya, akhlaknya, terus kepercayaannya sebagai rasul sahabat Nabi, bagaimana beliau mengakhiri akhir hayatnya, kok malah diledek jadi wah kalau di Afrika jadi Bilal bin Robah. Lu ini calon-calon penghuni surga bahkan sudah dijamin. Itu kan Nah, ada itu jadi Kang Baron itu kasus Sodom Hasan tuh gimana maksudnya? Itu si Hasan tuh disodomi atau gimana itu? Terus langsung bongko itu ya apa? Habis setelah disodomi ta? jadi gini host. Dari kalimat di sini bahkan cucu Nabi pun yang namanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu ingin sekali dan mendengarkan adanya Bilal kan ketika Nabi Muhammad meninggal. Bilal kan sangat bersedih kan, dia hijrah kan. Nah, ingin rindunya mendengarkan suara Bilal aja, cucunya itu sampai memohon kan. Ini yang ngaku-ngaku cucu Nabi malah menghina Bilal, kan goblok itu. Goblok in the pekok. Dari sinilah udah kelihatan. Ya, Berarti kalau teman-teman. enggak gini loh, kalau mereka menghina para sahabat, Pak sahabat itu kan dipilih oleh Nabi sendiri, yang ditentukan oleh Allah semua kan gitu loh. Kalau kau menghina sahabat Nabi, berarti sama juga menghina Nabi kan? Katanya ngaku cucu Nabi, tapi menghina sahabat Nabi kan goblok ini namanya. Itu cara logika umum aja. Tidak menghargai kakek buyutnya kan? Kiai besar nih nyindir Ba'alwi nih. Dikasih pangkat dengan sombong sampai ada komunitas seakan-akan walinya Allah itu semua dari Hadramaut. Betul enggak? Host, naikin Tuan Baron host. Milik wali-wali dari Saya turun. Enggak, aku tak turun aja, aku tak Dia turun. di privat, Saya aja yang turun biar nggak apa-apa. dia di privat. Kalau dia tidak multi itu berarti dia tidak pengen naik. Dia di privat. Kalau dia multi dia pengen naik. Itu gampang. Oh, kita iya. naik Baron. Tuan naik ya, Tuan Baron ya. Itu 14 orang disodomi katanya apa itu? Saya penasaran. Kiai Syukur, silahkan Kiai Syukur. Assalamualaikum Kiai, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan, benarkah benar HTI, FPI, PKI itu sudah mulai melakukan pergerakannya lagi saudara-saudara. Dan saya sudah tidak kaget lagi karena Ba'alwi ini ada kaum Lutnya, Nabi Lutnya begitu banyak saudara-saudara. Dan betul katanya saudara-saudara, kalau Kiai Pribumi bukanya kitab, kalau Ba'alwi, Habib seperti Habib Rizik, Bahar itu buka pedang sekaligus buka selangkangan seperti itu. Dan sampai kapanpun ketika Hadratus Syekh
Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah menyatakan barang siapa menyatakan dirinya pernah mi'raj ke Sidratul Muntaha adalah kafir, berarti anak keturunannya juga kafir, saudara-saudara. Begitu. Terima kasih. Lanjut yang lain, wis. Kiai, garwane sehat Kiai, syukur. Usia kandungannya pun pinten wulan? Alhamdulillah sehat 4 bulan. Insya Allah besok pagi dengan Jumat Berkah, insya Allah kita USG kan lagi di Jumat Berkah. Cowok nopo cewek? Masih belum tahu, Hos. Gunakan kedok-kedok agama untuk menipu umat Islam. Itu sangat betul, Hos. Ketika FPI ini dan HTI itu gencar melakukan tuduhan terhadap Pak Jokowi dengan isu ijazah palsu, itu saya kira itu bukan rencana sederhana, itu sudah lama direncanakan. Bahkan ada pernyataan Roy Suryo yang bocor itu. Walaupun Jokowi itu membuktikan ijazahnya asli, itu mereka tetap akan diputarbalikan, tidak percaya. Tidak percaya pokoknya gitu kan. Iya, betul. Itu upaya-upaya mereka karena tujuan mereka itu membuat gaduh di Indonesia ini. Seperti itu, Hos. Monggo mungkin yang lain dilanjut. Oke, saya boleh bersuara nih tentang HTI dan monggo. Jadi mungkin anda semua kan posisi di Indonesia dan kebetulan saya posisi di Jepang. Sebenarnya kasus ini sudah lama di Jepang. Antara FPI, HTI itu sudah ada di Jepang. Dan di Jepang di daerah Ibaraki itu sudah tertangkap 1 orang. Dia mengirimkan 3 pucuk senjata 3 kali ke Indonesia dan ditangkap dan terduga teroris. Itu pun dia juga termasuk salah satu rekrutan dari HTI. Dan ketua HTI di Jepang itu ada. Dan anda itu pasti tahu siapa orang terkenal di Indonesia. Dan dia pernah menjabat sebagai menteri. Itu adiknya yang menjadi ketua HTI di sini. Tidak saya sebut ya. Dan beberapa sekarang itu mulai dari Mbak Alawi sendiri itu mulai gencar mengundang habaib ke Jepang sekarang. Nah, makanya terjadi adanya yang namanya PWI membuka cabang di Jepang kan ada sekarang. Nggak tahu kapan diresmikan itu kan. Karena untuk mengatasi ini tuh banyak sekali. Dan mereka menyusup kepada masjid-masjid yang didirikan oleh orang-orang NU. Dan NU kan sudah dibentuk. Dan ini pelopornya kan NU semua. Termasuk yang peresmian waktu itu ada namanya Kiai Sirot sempat datang ke Ibaraki dan teman saya sendiri yang mendampingi. Terus ketika Kiai Ma'ruf Amin datang ke sini, teman saya sendiri yang nyupirin pribadi. Dan itu informasi selalu tergulir ke kita semua. Tersampaikan ke, alhamdulillah saya juga dapat info juga lah, ibaratnya seperti itu. Jadi HTI itu bukan hanya di Indonesia saja. Intinya begini, mereka merakit bom TNT-nya itu di luar negeri dan diledaknya di Indonesia. Intinya seperti itu. Itu proses mereka. Karena kalau di Indonesia mereka sudah terendus kan, maka bagaimana mereka melancarkannya itu di luar negeri, seperti Korea di mana ada TKI ataupun TKW yang di luar negeri itu nanti didoktrin, dan ketika pulang mereka menjadi TNT. Itu rencana mereka. Karena kalau di Indonesia sendiri mereka tidak mampu. Bukannya tidak mampu, karena apa? Di sini kan sudah terendus oleh satuan-satuan tertentu yang bagian yang teroris lah ya. Dan di luar negeri itu mereka membentuk seperti itu, saudara. Alhamdulillahnya dulu FPI itu kan ditangkap toh Bang Wayan, ditangkap, terbukti ditemukan bahan peledak dengan hulu ledak tinggi ya. Bahkan ada 100 yang dibaiat oleh Munarman yang ada di Makassar itu. Itu terafiliasi dengan teroris ISIS juga ini ya. HTI. Mereka memang ISIS. Waktu itu kan sempat ada ceramahnya Rizik Syihab waktu batas live itu. Kita ini sama ISIS, kita ini masih saudara satu iman, kan begitu waktu itu kalimatnya. Waduh, pantes. Kan ada itu waktu itu kan. Kita ini sama-sama mendirikan yaitu menjunjung tinggi khilafah, waktu itu kan ada yang disampaikan seperti itu. Lah, di Jepang ini setelah bubarnya HTI di Indonesia baru terbentuk. Bubarnya HTI di Indonesia kapan? Itu. Lah sejak itulah mereka mendirikan di sini. Dan salah satunya ketuanya itu adalah orang adik kandung orang yang pernah menjabat menjadi menteri. Dan Anda tahu siapa itu. Nah, makanya kalau itu saya nggak akan bercerita, saudara. Cuma saya sampaikan
ketuanya di sini dan tinggal di mana saya tahu semua. Itu informasi lengkap, udah jelas itu. Seperti LDII, FPI ataupun Wahabi lah ya. Itu berkolaborasi di sini satu sama lain. Udah lama kita sudah di sana. Nah kalau ibaratnya saya digoncang dengan Mbak Lawi itu baik bohong, saya udah tahu semua. Walaupun narasinya bagaimanapun, saya tidak akan pernah percaya. Sudah selesai, sudah. Tidak ada kepercayaan buat mereka. 0,0001% mereka itu jujur. Bukan jujur, dia mengaku Islam, tapi sisanya kafir, sesat sudah. 0,0001% dia Islam, ngakunya Islam, ngaku saja Islam. Tapi sisanya syirik dan sesat, udah tidak ada lagi. Oke. Itu yang saya pahami ya tentang masalah HTI ataupun FPI yang ibaratnya di sini. Mereka menyusup satu persatu dan melalui dan mereka sudah mulai mengundang. Dulu tangkap Rizik, dia teroris lokal. FPI, HTI memang terafiliasi dengan teroris ISIS. Nasional bahagia. Silakan, Abang, monggo. Bola Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boker. Pada boker Babi Lawi. Jadi intinya izin menanggapi Bang Wayang. Izin ya Bang Wayang. Dengan narasi yang tadi itu tentang perakitan di luar lalu dibawa ke Indonesia. Apakah sudah dalam berbentuk terwujud atau masih dalam berbentuk serpihan? Izin Bang Wayang. Maksud kalimatnya begini, saudaraku. Jadi yang saya maksud, mereka membentuk TNT-nya di luar, diledaknya di Indonesia. Maksudnya mereka mendoktrin orang-orangnya di luar negeri, akhirnya dilancarkan orangnya itu yang akan menjadi kerusakan di Indonesia gitu loh. Sebutannya, bahasanya diledakkan di Indonesia. Paham ya maksud saya ya? Paham. Bukan bentuk bahan ledak, tapi yang saya katakan, mereka merakitnya di sini, mengelola atau mendoktrinnya di sini, sampai ke Indonesia akan mereka melancarkan seperti itu. Kan ada beberapa orang yang TKI ya, itu habis pulang dari luar negeri pulang ke Indonesia, dia mengikuti dengan paham Wahabi ataupun HTI, akhirnya mengabaikan orang tuanya kan, sampai ada yang dibacok kan, itu kan masuk TV itu. Ya, oke. Nah, bahasanya mereka merakit TNT di luar negeri untuk diledakkan di Indonesia, tapi bahasa humanity-nya itu adalah manusianya, bukan barang peledaknya. Gitu loh. Sangat dimengerti, sangat dipahami. Ya. Itu dimulai kalau tidak salah tahun antara 15-17 tahun yang lalu ya. Itu kita sudah paham semua. Dan alhamdulillah teman yang satu paham dengan saya, yang berteman 20 tahun tanpa ada cekcok dan pertikaian, selek sedikit pun tidak ada. Itu adalah teman kolaborasi saya ketika menganalisa ya pergerakan di Indonesia, di Jepang terutama ini, itu semua ditahu, sampai penemu 3G, 4G sampai 5G itu tahu, kita teman punya datanya semua. Bahkan orang-orang Indonesia yang tidak bisa ngomong aku, banyak rahasia-rahasia yang tidak boleh saya ceritakan. Jadi intinya ini, saya dan teman saya itu yang, tapi beliau sudah almarhum, beliau juga berjasa dengan saya di sini. Kami selalu berkolaborasi tentang pemahaman sampai tentang dunia ya bahasanya gitu loh. Ini kenapa terjadi begini tuh? Kalau masalah Balawi itu masalah hal kecil, cuma yang ribet itu gini. Kalau kita mau menjatuhkan pohonnya, yang kita lakukan, yang terjadi kan sering ranting-rantingnya saja dipangkas kan. Kenapa nggak akarnya langsung? Gitu loh. Lah pokok ibaratnya memang terjadi. Ngapain kita ngedip muhibin? Ya hancurkan saja Balawinya. Sama ketika kita menghajar antek-antek Belanda, percuma Belandanya akan tetap bertahan. Tapi ketika kita berhasil mengusir Belanda, antek-anteknya otomatis akan sadar dengan sendirinya. Itu saja. Anda basmi bagaimanapun muhibin itu tidak akan pernah berubah selama akarnya masih ada di Indonesia. Kalau akarnya sudah tidak ada, otomatis akan mati dengan sendirinya. Perjuangan di Indonesia kan dilakukan itu kan. Kita membantai ataupun memusuhi antek-antek Belanda itu nggak akan pelan. Kalau kita berantem dengan kayak terjadi
belajar satu persatu aja. Kalau bisa kita bikin fatwa yaitu apa? Halal untuk merampok rumahnya Mbak Lawi, itu aja sudah. Bikin fatwa aja baru kita sendiri. Halal merampok rumahnya Mbak Lawi, sudah selesai. Betul, sepakat. Selama ini kan tidak ada kan? Gini Bang Wayang. Terkadang kita memang terbawa atau tergiring oleh rasa amarah dan kekecewaan yang memang karena ini terjadi kepada negeri kita gitu ya Bang Wayang. Cuman izin ini dengan bahasa hiasan ya, mudah-mudahan semuanya menangkap dan saya tidak akan mengulang lagi. Izin jangan memotong. Bahwa dengan cara mematikan lampu kita tidak perlu memutar bohlamnya, melainkan kita memutus dari saklarnya. Cukup cetrekin saja lampu itu mati. Nah, bagaimana caranya itu? Dan singkat cerita bahwa saya hanya ingin menyampaikan dari framing-framing yang sekarang sedang ramai, saya tidak pernah mengaku-ngaku dan saya sudah melakukan banyak hal. Saya sudah banyak bekerja, saya sudah banyak membantu dan menolong. Saya tidak ingin pamrih, dan satu hal, orang-orang yang menyerang saya itu adalah orang-orang yang ya dekat dengan Babi Lawi ataupun keselak duit Babi Lawi. Sampai situ sudah paham, dan saya sudah berhasil membuka bahwa selama ini saya sudah meyakinkan banyak orang, tapi banyak orang juga tidak percaya bahwa siapa di posisi siapa begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang terbawa arus itu apabila tidak sampah ya tai gitu. Jadi kalau yang normal itu tidak mungkin terbawa arus. Demikian, tetap melakukan yang terbaik dalam hidup. Mudah-mudahan negeri kita tercinta ini akan jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Banyak orang cerdas, saya yakin banyak orang cerdas, banyak orang yang hebat, banyak orang yang berani, dan selamat juga atas berdirinya PWI di Jabodetabek, yang dimana sudah mengguncang pihak PWI, HTI, GPK ya apa namanya, GPK dan juga Sakera ya, begitu. Sekarang kan sudah mulai kebakaran mereka ini dengan berteriak yang hanya sekelompok itu aja sih sebetulnya. Dengan masa yang tidak seimbang, PWI sudah mendominasi. Saya acungi jempol dengan kemajuan dan pergerakannya. Lanjutkan terus, dan yang tidak tergolong dengan organisasi, saya hanya saran bahwa komando itu ada pada diri kita masing-masing. Jangan biarkan kita hidup terjajah, jangan biarkan keluarga kita hidup terjajah, dan jangan biarkan harta kita terjajah. Begitu mungkin, host. Mohon maaf apabila ada salah kata. Host, mohon maaf tak potong lagi, saya mau bicara sebentar saja sedikit ya. Boleh ya? Silakan monggo, Bang Wayang. Terjadi kepada saudara saya sendiri, yaitu Ra Akbar ataupun Ra Fahmi, yang waktu itu didatangin oleh Muhyiddin kan, 20 Muhyiddin bawa celurit. Ra Akbar sama Ra Fahmi ini mau dibacok kan waktu itu kan, begitu kan. Waktu live itu ada saya nih, dan saya tuh setelah turun off, saya telepon-teleponan langsung dan saya bicara langsung dengan kakaknya. Lah, terjadi itu langsung Ra Fahmi sama Ra Akbar ini, beliau pulang ke rumahnya membawa sebilah celurit untuk tarung kan, kalau nggak kan kosong kan mungkin. Datanglah kakaknya, itu masih saya telepon-teleponan itu, dan saya mendengarkan langsung dan saya bicara dengan kakaknya. Mas, musuh kami itu bukan Muhyiddin atau anda itu tidak, yaitu musuh kami itu Mbak Lawi. Nah, ternyata kakaknya menyampaikan, Rah, mohon maaf, ini bukan niat ataupun keinginan adik saya, tapi ini perintah Mugdor. Nah, akhirnya saya mengeluarkan, kalau ada Muhyiddin yang berani menyerang, Habib terdekat di sana hajar langsung. Alhamdulillah sekarang tidak ada. Kemarin Mugdor waktu pelantikan di Jember, Mugdor itu didatangi dan digedor rumahnya, ditantang caruk, nggak berani keluar. Lah kami udah di Jember Lumajang itu udah sepakat, kalau ada terjadi keributan, itu yang dihantam pertama itu adalah Habib terdekat di sana, radius terdekat. Tidak mau menutup mata sudah. Kalau Muhyiddin kan cuma diojok-ojokin saja, didoktrin. Tapi kalau Balawi disikat jebret, mau apa mereka? Mantap. Loh, itu yang kita terapkan loh. Makanya di sini kami mendirikan yaitu untuk khusus keluarga saja, yaitu Laskar Batu Ampar. Itu nggak harus ke ekspos di tempat kita betul. Jos. Pokoknya begini, ketika terjadi sesuatu, Muhyiddin menyerang atau bagaimanapun, itu Muhyiddin tidak ada kalau tidak ada komando dari mereka. Semua kan atas perintah mereka lah. Kalau terjadi seperti itu,
Tidak usah pikir panjang, Habib terdekat, Ba'alawi terdekat, hajar langsung waktu itu. Ini udah sepakat semua keluarga besar ini. Udah usah banyak cincong sudah. Karena kalau kita berantem dengan mobil, kita diadu. Gitu, Hos. Oke, sekian. Terima kasih, monggo. Cocok itu, cocok. Jadi target kita itu Ba'alawi, jangan sampai ke Muhyiddin ya. Wis Ba'alawi goleki wis rasa suwe loh, suwen. Mau dia bagus, mau dia enggak, sikat. Kami nggak percaya, Hos. Ternyata kita ngobrol lagi. Ini kan ada rapat 2 hari kemudian kan rapat semua keluarga. Saya pun juga dan juga menghadir melalui virtual ya. Dan di sini ketika beliau berdua itu menyatakan benar kamu, Bang Wayang, karena apa? Tak selidik-selidikin ternyata ada pengaduan dari ini Ba'alawi di sana. Memang benar, dia akhirnya Muhyiddin datang secara langsung. Dia lapor ke Mugdor lah. Itu langsung diancam langsung. Udah aman sekarang. Mugdor akhirnya juga koder. Ya udah enggak apa-apa. Pokoknya intinya gini, kalau ada pergerakan di terutama Lumajang dan Jember, kalau mereka melakukan penyerangan secara brutal, udah enggak ada cincong. Kalau mereka udah enggak melakukan itu ya kita aman-aman saja gitu loh. Jadi kita nggak akan menyerang. Intinya begitu. Berarti ada Laskar Batu Ampar ini memang gitu itu. Lo memang ya kan aku sih mari ngomong kan aku sementuk. Nah. Berarti titik lokasi dari apa ini Ba'alawi ini harus di udah tahu semua. Bang, jadi kita tahu semua. Jadi kalau di sini di siapa, ini siapa. Jadi kalau mereka melakukan penggerakan, ya kita bodo amat dengan Muhyiddinnya, karena Muhyiddin kita anggap saudara. Yang kita ajar itu aja sudah. Tanpa perintah mereka nggak bakalan nyerang kok. Saya tahu itu. Itu aja. Bang Wayang, pokoknya kalau kami nggak diserang, kami nggak akan menyerang. Izin bertanya Bang Wayang. Kalau Abdul Fattah itu bukan dari kelompok Batu Ampar, bukan? Sama, saya mengakui iya. Tapi dia itu yang belok, yang kurang ajar bangsat itu, jancuk itu. Iya betul. Kiai mung kiai pekok, mudah kiai pekok ya sitok etok. Itu Abdul Fattah itu pengkhianat itu. Pengkhianat bangsa. Maki itu saya enggak makan marah. Memang kenyataannya seperti itu kan? Iya betul. Saya nggak akan membela kecuali kalau memang dia salah, saya katakan salah sudah. Bukan saya bukan kita ini bukan kelompok Ba'alawi yang ibaratnya kelompok Ba'alawi yang ibaratnya walaupun salah ditutup-tutupin. Enggak, kalau salah ya udah kita ucapkan salah. Betul, sepakat Bang Wayan. Itu namanya yang menegakkan kebenaran. Salah, yang hak, batil.